Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman yang dirahmati Allah, mari kita awali hari ini dengan berdoa kepada Allah. Semoga Allah berikan kemudahan, kelancaran dan keberkahan dalam pembelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, apa kabarnya hari ini? Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, kebugaran, kebahagiaan buat kita semua. Baik, pada kali ini hari Senin tanggal 26 Oktober 2020, kita awali hari dengan sebuah kisah. Nah, kisahnya seperti ini. Ada 3 sahabat berjalan bersama-sama melalui jalan panjang yang harus ditempuh selama berhari-hari. Suatu ketika, di dalam perjalanan itu mereka bermalam di sebuah gua. Namun, atas izin Allah juga, sebuah batu yang sangat besar jatuh menutupi pintu gua. Pintu gua tertutupi dengan batu yang sangat besar. Dengan panik, ketiganya mendorong sekuat tenaga. Namun sedikit pun batunya tidak bergerak. Mereka terancam terkurung sampai mati kelaparan. Maka salah seorang dari mereka berkata, "Kita tidak akan selamat dari sini kecuali memohon pertolongan pada Allah dengan amal soleh yang telah kita lakukan." Maka mulailah salah seorang dari mereka berdoa, "Ya Allah, dulu hamba mempunyai bapak dan ibu yang sudah tua renta. Hamba sangat sayang dan menghormati mereka, sehingga senantiasa keduanya selalu hamba dahulukan dibandingkan dengan keluarga dan anak-anak hamba sendiri. Setiap hari hamba memberi keduanya susu sebelum memberi minum keluarga dan anak-anak hamba. Pada suatu hari ketika karena pekerjaan hamba mencari kayu, hamba pergi terlampau jauh sehingga tidak bisa pulang secepat biasanya. Ayah dan ibu hamba itu sampai tertidur menunggu kedatangan hamba. Sampai di rumah, hamba langsung merah susu untuk mereka, tetapi keduanya masih tertidur pulas. Rasa sayang di hati hamba membuat segan membangunkan mereka. Namun hamba juga tidak mau melanggar kebiasaan hamba dengan memberi susu lebih dahulu kepada keluarga dan anak-anak hamba. Maka hamba memutuskan untuk tetap menunggu kedua orang tua hamba itu terbangun. Dengan penuh kasih sayang, hamba tetapi wajah mereka yang tengah tidur pulas dengan tetap memegang kendi berisi susu hingga fajar mulai menerangi cakrawala. Saat itu anak-anak hamba yang belum makan dari kemarin merintih kelaparan. Mereka merajuk di kaki hamba meminta susu yang sudah menjadi jatah mereka setiap hari. Namun hamba tetap bergeming sampai akhirnya kedua orang tua hamba bangun dan mereka bisa minum susu yang telah hamba sediakan. Ya Allah, jika menurutmu hamba melakukan hal itu demi mengharap keredaanmu, maka lepaskanlah kami dari musibah ini." Tiba-tiba batu penyumbat itu pun gua itu pun bergeser. Tapi belum cukup untuk bisa keluar. Kemudian orang yang kedua berdoa kepada Allah, "Ya Allah, dulu hamba mempunyai saudara sepupu wanita yang cantik. Tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih hamba cintai dari dia. Hamba terus memujuknya supaya ia juga menyayangi hamba, tapi dia menolak. Hingga datanglah musim kemarau panjang susah. Saudara sepupuku itu datang menemui hamba untuk meminta bantuan. Hamba katakan kepadanya, 'Aku akan memberimu cincin emas seharga 120 dinar jika engkau mau mencintaiku.'
Ia tampak ragu, lalu akhirnya mengangguk, walaupun aku tahu itu dilakukannya dengan sangat berat hati. Namun ketika aku akan menyentuh tangannya, ia berkata, takutlah kepada Allah, wahai sepupuku. Wahai sepupuku, janganlah engkau gunakan cincin ini kecuali sesuai dengan haknya. Mendengar ia berkata begitu, aku terdiam dan kepalaku dipenuhi rasa takut berbuat zalim. Tanpa berkata-kata, aku tinggalkan dia. Sampai kini, hamba tetap mencintainya bahkan lebih besar dari sebelumnya. Namun, sejak itu hamba tidak lagi berusaha membujuknya untuk mencintai hamba, dan hamba relakan cincin emas itu milik hamba itu untuknya. Ya Allah, jika hamba melakukannya karena mengharap ridhomu, maka lepaskanlah kami dari musibah ini. Seketika batu itu bergeser lagi, tetapi masih belum cukup untuk bisa keluar. Maka orang ketigalah yang kini berdoa, ya Allah, hamba dulu sering menyewa pekerja dan senantiasa memberikan mereka upah yang baik, kecuali seorang dari mereka tiba-tiba pergi begitu saja, dan hamba tidak tahu kemana perginya. Hamba memutuskan menggunakan upah yang belum diambilnya untuk membeli ternak yang terus berkembang biak menjadi banyak. Suatu ketika si pekerja kembali lagi dan berkata kepadaku, wahai hamba Allah, berikan kepadaku upah kerjaku. Hamba menunjukkan semua ternak itu dan berkata kepadanya, semua unta, sapi, kambing, dan para pekerja itu adalah upah kerjamu. Orang itu berkata, wahai hamba Allah, janganlah bergurau kepadaku. Hamba menjawab, aku tidak bergurau. Maka orang itu mengambil semuanya tanpa menyisakan sedikit pun. Ya Allah, jika hamba melakukan semua itu karena mengharap ridhamu, lepaskanlah kami dari musibah ini. Maka batu yang menyumbat gua pun terbuka dan mereka keluar dengan selamat. Alhamdulillah, dan ceritanya tamat. Apa pesan moralnya? Pesan moralnya adalah bersegeralah berbuat kebaikan tanpa ragu, karena sekecil apapun kebaikan itu bisa jadi penyelamat bagi kita di kemudian hari. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.